Baik, kita lanjutkan dialog. Sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini Mas Adi Prayitno dan juga ada Bang Kodari. Selamat sore Mas Adi, Bang Kodari. Selamat sore, Reinhard. Baik, kita mengadakan dialog ini karena adanya statement dari Mas Adi Prayitno yang mengatakan kedepannya seharusnya legalitas partai politik tidak lagi di tangan Kemenkumham, tapi dikasih ke lembaga lain, KPU atau yang independen lainnya. Apa dasarnya? Ya kan sederhana, kalau orang melihat soal kongres luar biasa, munas luar biasa, ataupun muktamar luar biasa, ini kan ujung-ujungnya pertarungannya di SK Menkumham. Ya. Siapa yang kemudian mendapatkan legalitas kepartaian secara sah ataupun tidak. Nah, dalam konteks KLB Demokrat juga teman-teman versi AHY, kubu AHY tentu khawatir kalau nantinya yang memberikan SK Menkumham itu diberikan kepada mereka yang sedang KLB. Versi Muldoko, kan itu yang kemudian dikhawatirkan. Makanya saya berpikir, dari dulu memang soal dualisme kepartaian, soal konflik internal partai, semua muaranya adalah soal bagaimana SK Menkumham itu berpihak. Apakah kepada A ataupun ke B. Saya sempat mengusulkan, kalau begini ceritanya, rumus untuk mengambil alih partai politik orang lain sederhana. Bikin partai politik tandingan, kemudian KLB, rebut SK-nya di Menkumham. Kalau ini yang terjadi ke depan, saya kira ngeri betul. Karena kita tahu bahwa Kemenkumham itu adalah jabatan politik yang diisi oleh orang-orang yang berpolitik secara partisan, orang partai. Disitulah kemudian saya khawatir ada konflik of interest yang kemudian dalam memutuskan segala sesuatunya bukan hanya melulu persoalan on paper, tidak melulu berdasarkan legalitas, tapi ada tendensi-tendensi lain yang kemudian kita tidak bisa tebak. Kan itu yang sebenarnya kenapa saya mengusulkan KPU. Ini pikiran nakal saya aja sebenarnya. Gimana kalau legalitas dan pendaftaran partai politik diberikan kepada KPU? Kenapa KPU? Satu, KPU adalah lembaga negara, lembaga politik yang juga ngurusin tentang bagaimana tentang partai. Termasuk juga soal verifikasi, ya itu penting sebenarnya. Dan di KPU juga keputusan politiknya bukan ditentukan oleh 1, 2, atau 3 orang. Tapi begitu banyak, kolektif dan kolegial. Dan ketika KPU keputusannya salah, ada namanya Mahkamah Kehormatan yang mengoreksi, bisa menganulir keputusan-keputusan itu yang terjadi. Saya khawatir bahwa ke depan ini bukan soal Demokrat nggak Demokrat, akan banyak kongres-kongres luar biasa yang lain sebagai upaya membegal, mengambil alih partai. Tujuannya nanti adalah perang mendapatkan SK Menkumham secara sah. Nah itu yang saya khawatirkan. Karena sekali lagi sorry to say, Kemenkumham siapapun presidennya pasti dijabat oleh seorang menteri yang berasal dari partai politik. Iya, kita dengarkan Mas Kodari. Mas Kodari, kisruh di partai politik ini sering terjadi. Namun untuk dualisme partai politik ini yang terburukkah atau ada juga kasus-kasus lain seperti ini? Ya, kasus konflik kata dualisme partai Demokrat ini kan bukan perkara baru ya, sudah terjadi berkali-kali. Ide dan gagasannya Adi Prayitno itu bagus ya, dan memang pada dasarnya saya mengatakan harusnya Kumham itu lebih bersifat administratif ya, dan dia bukan bersifat katakanlah politis. Saya membaca undang-undang partai politik versi terakhir tadi disebut juga oleh Prof. Jimli Asidiki. Kalau kita lihat undang-undang itu kan kalau ada perubahan kepengurusan, perubahan ADART, itu kalimatnya atau kata-katanya itu didaftarkan gitu. Jadi kalau kita melihat kata-kata itu artinya memang cuma administratif saja. Nah, kalaupun misalnya nanti ada persengketaan atau pertentangan, maka memang selama ini penyelesaiannya itu ada di pengadilan, ada di tangan hakim begitu. Seperti kasus misalnya PKB, kemudian Partai Golkar. Kalau diserahkan kepada KPU, sebetulnya tidak menyelesaikan persoalan juga. Contohnya tahun 2008-2009 ya, PKB ada Gus Dur, ada Muhaimin. Nah, menjelang pemilu tahun 2009 itu KPU melakukan pengundian nomor urut partai. Keluarlah nomor urut 13. Ya, apa yang hadir di situ? Ya, dua-duanya hadir dan sempat terjadi perebutan untuk memperebutkan kertas nomor urut itu antara Yeni sebagai sekjennya Gus Dur dan Muhaimin sebagai katakanlah ketua umum PKB versi Ancol gitu. Dan ya itu yang terjadi di mana-mana ketika terjadi pembelahan baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Itu pasti KPU tidak bisa menyelesaikan, ya mereka akan bingung begitu. Jadi selama ini KPU itu hanya memproses
surat yang atau kepengurusan yang terdaftar di Kumham, tapi sebetulnya di Kumham itu sendiri juga harus dikembalikan kepada keputusan pengadilan yang tertinggi. Misalnya PKB ya yang diproses oleh Kumham itu adalah keputusan dari Mahkamah Agung yang memenangkan Muhaimin Iskandar. Demikian. Baik, Bang Kodari, nanti kita gali lebih dalam ya. Selepas jeda kita harus jeda dulu, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami pemirsa di Kabar Petang. Baik, kita kembali bersama Mas Adi Praitno. Tadi dikatakan oleh Bang Kodari bahwa kalaupun kemudian kewenangan itu ada di tangan KPU tidak menyelesaikan masalah. Tadi Prof. Jimli mengatakan kalau ada masalah di sebuah partai harus rapat internal dulu, mahkamah partai baru pengadilan. Tapi seperti apa kemudian? Kalau membaca undang-undang partai politik, sejatinya konflik internal itu diselesaikan di internal melalui namanya mahkamah partai. Selesai, kalau nggak selesai kemudian melihat ADART, apakah KLB seperti yang dilakukan di Deli Serdang itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Kalau membaca itu tentu saja versi Deli Serdang itu nggak konstitusional karena tidak memenuhi 2/3 dukungan DPC dan DPD dan persetujuan Majelis Tinggi. Makanya kemudian pertanyaannya adalah Kongres Demokrat luar biasa yang di Deli Serdang itu dasarnya apa? ADART yang mana? Berarti ADART yang baru. Karena kalau pakai ADART yang tahun 2020 disahkan di Jakarta, di mana AHY ditetapkan sebagai ketua umum, yang saat ini SK-nya ada di Kemenkumham, tentu itu tidak berdasar. Tapi saya ingin kembali lagi, kenapa saya bilang Kemenkumham ini seakan-akan menjadi ruh dan nyawa dari partai politik yang bertengkar. Kasus Partai Berkarya, kita tahu, kubu Muhdi mendapatkan legalitas. Iya kan? Kemudian digugat oleh kubunya Tommy yang dikembalikan kepada kubu Tommy kembali. Artinya orang kemudian menggampangkan persoalan perebutan kekuasaan di internal. Cukup mendapatkan SK Menkumham, mendaftarkan partainya yang kemudian bersengketa, kemudian mendapatkan legalitasnya. Itu yang kemudian dipakai. Selanjutnya kalau ada pihak-pihak tertentu yang dianggap tidak puas, maka dia bisa berkelahi di petun. Kalau tidak setuju lagi maka kemudian naik pada level kasasi dan seterusnya. Tapi kan secara umum kalau melihat konflik partai, nggak ada itu namanya mahkamah partai, nggak ada itu ADART, langsung jumping. Bagaimana mendapatkan legalitas dari Menkumham. Makanya saya agak genit dikit bagaimana kemudian kalau pendaftaran dan pengesahan partai politik tidak diberikan ke Menkumham, inline aja kemudian ke KPU sebagai lembaga yang netral, independen dan keputusan politiknya kolektif, kolegial. Memang tidak menyelesaikan persoalan, tapi minimal dia satu kinerjanya bisa dikoreksi oleh mahkamah ataupun Dewan Pengawas yang bisa setiap saat dia menganulir keputusan KPU baik. itu. Bang Kodari, untuk langkah keadilan bagi kedua pihak ini, seharusnya negara juga bersikap seperti apa? Karena biar ada yang sama-sama diuntungkan, tidak saling merugikan begitu. Ya seperti kata Prof. Jimli tadi bahwa tidak mau kembali kepada peraturan yang ada sekarang ini ya. Kita nggak bisa bicara yang ke depan, tapi kita bicara yang ada sekarang ini. Dan kebetulan sebenarnya Undang-Undang Nomor 2 2011 itu yang menerbitkan adalah Presiden SBY dan waktu itu Menkumhamnya adalah Patrialis Akbar gitu. Jadi kalau membaca undang-undang tersebut maka ya ada perubahan lalu kemudian dilakukan pendaftaran. Nah, soal siapa nanti yang akan berhak untuk katakanlah ikut pemilu ya, mengajukan caleg begitu. Nah, nanti KPU akan berpegangan kepada yang saya tahu ya saat ini ya, legalitas berdasarkan Kumham, tetapi Kumham juga berdasarkan keputusan pengadilan begitu. Terus terang begini, mungkin tidak terlalu persis ya, tetapi mungkin ada analoginya. Saya punya pengalaman ya, bapak mertua saya punya tanah ya di Kalimantan begitu ya. Semua suratnya lengkap, lalu kemudian ada orang lain katakanlah Mr. X begitu datang mengklaim tanah tersebut begitu, bawa surat juga. Nah, itu surat dan kedua orang ini bapak saya dengan Mr. X ini sama-sama datang ke BPN sebagai pihak yang berhak mengeluarkan sertifikat tersebut begitu. BPN berusaha untuk mendamaikan semaksimal mungkin BPN tersebut begitu. Tetapi BPN juga akhirnya pada akhirnya juga angkat tangan begitu, bahkan tidak berani mengatakan siapa yang benar siapa yang salah. Karena apa? Karena ujung-ujungnya ya hakim tertinggi itu harus ditentukan di meja hijau dan akhirnya berproseslah ya, walaupun kami dengan penuh keyakinan melihat sejarah surat-suratnya lengkap sekali, ya semua aspek lah kira-kira begitu. Tapi akhirnya ya dijalani pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, yang total semua prosesnya sampai eksekusi itu 5 tahun begitu. Jadi
kalau ke KPU juga agak naif kalau mengatakan KPU itu pasti netral begitu. Kita tahu bahwa di KPU juga isinya macam-macam ya. Baik. Ada aktivis, ada afiliasi politik dan karena itulah sebetulnya kalau mengatakan atau berasumsi persoalan seperti Partai Demokrat atau partai-partai lainnya itu akan selesai dengan pengesahan bukan di Kumham, menurut saya itu terlalu naif begitu ya. Jadi mau nggak mau memang kalau kita bicara keputusan final itu adalah pengadilan. Pengadilan. Baik, terima kasih Bang Kodari sudah memberikan pandangannya, juga terima kasih Mas Adi Praitno sudah memberikan gagasannya. Kita sangat tunggu seperti apa nanti kemudian kisah selanjutnya dari Partai Demokrat ini. Dan pemirsa, kami jeda dulu. Kami akan kembali nanti dengan informasi selanjutnya masih mengenai Kongres Luar Biasa atau KLB yang belakangan menjadi isu panas di Partai Demokrat. Akhirnya benar-benar digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Catatan sepekan akan hadir sesaat lagi. Thank you.